akan menjelaskan kasus perizinan tanah dengan nomor perkara 67 garis miring D7 garis miring 2025 garis miring PT UN Surabaya. Untuk memenuhi tugas observasi kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mata kuliah Hukum Administrasi Negara, kasusnya sendiri kasus dengan nomor perkara 67 garis miring D garis miring PT UN Surabaya. Untuk klasifikasi perkaranya yaitu perizinan lahan dan penggugatnya yaitu PT Duta Muhajir Corp dan dengan pihak tergugat yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang. Untuk kuasa hukum penggugat sendiri yaitu Muhammad Ramzul Islam, sarjana hukum, dan kuasa hukum tergugat sendiri tidak ada. Untuk tanggal sidang pertama yaitu hari Senin 30 Juni 2025 dan tanggal sidang kesimpulan di hari Senin 29 September 2025. Untuk tanggal putusannya ada di hari Rabu 15 Oktober 2025. Untuk latar belakang kasus ini sendiri, kasus ini tentang pemanfaatan lahan dari pihak penggugat yang telah mengajukan perizinan kapling siap bangun berupa real estate untuk perumahan. Izin pemanfaatan ruang tersebut telah disetujui di Perda yang lama. Terus kemudian penggugat juga sudah membayar kompensasi kepada warga sekitar untuk membangun fasilitas umum kepada masyarakat sekitar. Namun ketika sudah diizinkan malah tidak dilaksanakan karena biaya yang belum ada. Setelah dia memiliki finansial yang cukup, dia ingin melanjutkan perumahan pembangunan tersebut, namun masa berlaku surat izin tanahnya sudah habis. Jadi masa berlakunya sekitar 3-4 tahun. Ketika dia membuat surat izin yang baru, dia tidak dapat melanjutkan pembuatan izin karena ada peraturan daerah baru oleh bupati yang baru yang menyatakan bahwa lahan yang kemarin dia beli adalah lahan hijau yang tidak boleh dibangun bangunan atau dialih fungsikan. Karena pergantian bupati otomatis merubah perda-perda tertentu dan membuat hal itu terjadi. Maka dari itu dalam pengadilan tersebut sedang didiskusikan apakah pembangunan tersebut dapat dilanjutkan atau diberhentikan, serta bagaimana negara dapat melindungi kepentingan si penggugat. Lalu yang selanjutnya ada proses persidangan, yakni yang pertama majelis membuka sidang. Lalu yang kedua penggugat dan tergugat menyerahkan bukti fisik berupa dokumen. Yang ketiga penggugat mengajukan saksi ahli, yakni Hananto Widodo. Lalu selanjutnya pemeriksaan saksi ahli. Lalu saksi ahli menjawab pertanyaan dan menyatakan pendapatnya. Lalu yang berikutnya kesimpulan hakim sementara yang mendukung penggugat. Lalu yang selanjutnya adalah landasan pendukung penggugat, yakni UU nomor 30 tahun 2014 pasal 10 yang berisi 8 asas hukum pemerintahan yang baik yang harus diterapkan pejabat pemerintahan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, dan kepentingan umum. Pasal ini juga menegaskan bahwa AUPP menjadi norma hukum untuk membatasi diskresi. Asas yang menjadi fokus landasan penggugat adalah asas kemanfaatan dan asas kepentingan umum. Lalu yang selanjutnya kedua ini ada UU nomor 30 tahun 2014 pasal 22, yakni menyatakan diskresi dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang dan bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan. Lalu yang terakhir ada UU nomor 30 tahun 2014 pasal 23 yang menjelaskan tentang ruang lingkup diskresi meliputi pengambilan keputusan atau tindakan berdasarkan aturan perundang-undangan yang memberikan pilihan. Lalu selanjutnya ada landasan netral penggugat, yaitu UU nomor 41 tahun 2009 dan Perda Kabupaten Jombang nomor 11 tahun 2024 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B dan pelarangan alih fungsi kecuali untuk kepentingan umum dengan prasyarat tertentu. Selanjutnya ada wewenang BPM PDSP menolak izin tata ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 138 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah. Mereka hanya mengikuti arahan kementerian dan peraturan pemerintah dengan menolak permohonan izin tersebut. Ketika ada kesalahan perundang umum tapi ada surat pembawa yang menyatakan kalau tidak diperbolehkan berubah lebih jauh maka akan dikenakan sanksi pidana. Selanjutnya ada UU dan Perda lebih kuat kedudukannya daripada APBD untuk dijadikan acuan dalam putusan. Selanjutnya ada kesimpulan. PT Duta Muhajir Corp sebagai penggugat tidak bersalah dan berhak melanjutkan pembuatan izin pemanfaatan lahan walaupun
Kabupaten Jombang adalah tidak mendukung maupun menyalahkan atau netral. Selanjutnya ada rintihan keputusan. Meskipun kami berpendapat demikian, PT UN sendiri yang bersumber dari peraturan tertentu menyatakan bahwa keputusan penggugat tidak diterima dan menghukum penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp5.689.500. PT UN juga menerima eksekusi untuk tergugat tentang gugatan pengurusan prematur karena tidak ada upaya banding. Selanjutnya penutup. Demikian penjelasan kasus ini menurut pendapat kami dan kaitannya dengan materi hukum administrasi negara.